Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya ingin membacakan hadis Nabi Muhammad SAW tentang besarnya pahala membaca Al-Quran. Nabi bersabda dengan artinya, barang siapa membaca Al-Quran dengan benar, maka dia di mahsyar kelak akan ditempatkan bersama malaikat pilihan Allah. Dan barang siapa membaca Al-Quran dengan terbata-bata, artinya tidak lancar, kata Nabi mendapat 2 pahala. Dan di ayat lain di Quran surah Al-A'raf ayat 204 berbunyi sebagai berikut. Maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Artinya di saat kita mendengarkan pembacaan Al-Quran, kita dengarkan dan kita diam, itu juga sudah mendapat pahala. Mendengarkan saja mendapat pahala. Itulah besarnya faedah membaca Al-Quran. Di ayat yang lain Allah berfirman dengan artinya bahwa bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Artinya bacalah Al-Quran itu dengan benar. Bagaimana cara membaca Al-Quran dengan benar? Tentunya tidak terlepas dari hukum-hukum tajwid dan tentang madrul huruf. Misalnya kita harus dapat membedakan bagaimana bunyi alif dan bagaimana bunyi ain. Di Al-Fatihah misalnya, di situ harus kita bedakan an, am. Juga kita nanti membedakan mana itu jim, mana itu dal. Katakanlah a'udzu, tidak boleh a'udzu dan seterusnya. Tapi pada malam ini saya ingin menyampaikan satu hukum saja dulu. Nanti akan kita lanjutkan. Satu hukum tentang hukum ijhar. Karena di dalam Al-Quran ini ada namanya ijhar, ada idgham, ada iqlab, dan ada ikhfa. Berapa huruf ijhar itu dan berapa huruf idgham itu dan berapa huruf iqlab itu dan berapa huruf ikhfa itu, lagi-lagi pada malam ini kita bahas satu hukum saja, yaitu ijhar. Nanti Anda dapat lihat di kulit Al-Quran. Sebagai contoh, di sini sengaja saya tulis besar seperti ini. Ini ijhar. Ada 6 huruf. Nanti Anda buka Al-Quran. Di kulitnya itu, di situ ada. Itu pertama alif, ha, khaim, ain, khaim, ha. Humusnya ini yang harus kita pegang dulu. Ini yang harus kita kunci dulu, humusnya. Artinya setiap nun atau tanwin mati bertemu dengan salah satu huruf ijhar tadi. Nah, ini saya sengaja tulis, coba Anda perhatikan ya di atas ini, nun tanwin. 2 ini saja dulu. Setiap nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ijhar tadi, cara membacanya harus jelas dan cepat. Bagaimana pengertian jelas dan cepat? Misal, yang sering kita baca dalam surah Al-Fatihah ini. An'am. Dan nun mati bertemu dengan ain, ijhar. Jelas dan cepat. An'amta alaihim. Itu yang dimaksud jelas dan cepat. Tidak boleh kita membacanya samar-samar. Misal
tidak boleh. Jangan mentang-mentang suara kita bagus, lalu kita di situ bersamar-samar. Tidak boleh. Dia harus jelas setiap nun mati bertemu dengan ain tadi itu hukumnya ijhar. Cara membacanya jelas dan cepat. Nanti untuk secara detail Anda boleh buka di kulit Al-Quran dulu. Maka hukum-hukum tajwid ini kita tidak boleh bahas sekaligus. Cukup yang 6 huruf ini saja dulu, ijhar. Karena kalau kita tidak belajar, bagaimana kita untuk mewujudkan sebagaimana Allah katakan tadi bahwa bacalah Al-Quran itu dengan benar. Dalam kesempatan ini saya sengaja untuk berbagi tentang ilmu-ilmu hukum tajwid ini. Karena bagaimanapun kita ini akan dimintai pertanggungjawaban kita di yaumil mahsyar kelak. Jangan semata-mata kita lalai untuk membuang-buang waktu, menyia-nyiakan waktu kita untuk melihat tayangan-tayangan yang tidak ada manfaatnya barangkali. Maka minimal pada kesempatan ini kita mengimbangilah. Kita mungkin juga melihat tayangan-tayangan yang tidak ada manfaatnya itu, tapi sekilas lah. Ini yang perlu kita pelajari. Karena kalau kita sudah berusia tua ini, kalau belajar langsung untuk berguru, mungkin kita sudah tidak ada kesempatan atau malu dan sebagainya. Maka memang yang kita harapkan ini adalah anak-anak kita. Inilah sebagai generasi kita. Tentunya anak-anak kita yang masuk ke dalam pesantren itu sudah tentunya mengetahui hukum tajwid. Tapi banyak di zaman-zaman saya itu, bahkan sekarang juga saya perhatikan, masih banyak yang tidak mengerti hukum tajwid. Oleh karena itu saya keinginan ya untuk menayangkan dalam tayangan ini, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.